Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast horor Dwi Widianti. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi bersama aku. Di sini aku akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Ratna Dewi Lestari di akun Facebooknya. Dan cerita kali ini berjudul Honeymoon di Villa Angker. Aku harap teman-teman semua mendengarkan ceritanya sampai selesai supaya kalian bisa mengambil hikmah-hikmah dan pesan-pesan yang terkandung di dalam cerita ini. Oke teman-teman, terus support juga channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan ya sama cerita terbaru dari aku. Oke, tidak usah pakai lama, kita langsung saja simak ceritanya. Cerita ini merupakan lanjutan dari Darah Pelakor, kisah perjalanan cinta Mas Yudi dan Widya setelah menikah. Selamat menikmati dan semoga sukses. Assalamualaikum. Suara seseorang di luar membuat wajahku segera berpaling ke arah pintu. Ibu tergesa berjalan dari dapur untuk membuka pintu. Biar Widya aja, Bu. Aku bangkit dan ibu mengangguk. Ia kembali ke dapur yang semenjak teror mengerikan itu. Aku meminta ibu dan kedua adikku untuk ikut tinggal bersamaku. Tak mungkin jika aku tinggal sendiri di kota ini, apalagi meninggalkan rumah yang aku beli dari hasil keringatku sendiri. Beruntung ibu mau pindah. Begitupun dengan Nurmala dan Cindy. Kedua adikku pun tak pernah keberatan pindah sekolah dan menemaniku di sini. Waalaikumsalam, sahutku. Aku menekan handle pintu dan membuka pintu perlahan. Hai Tante Widya. Wajah gadis cantik dan imut menyembul ketika pintu kebuka lebih lebar. Aisyah? Aku tak bisa menahan diri dan langsung memeluk gadis imut itu. Aku pun balas mengecup pipiku. Suara delman lelaki membuatku tersentak dan langsung melihat ke arahnya. Aku diangguri loh. Ia tersenyum manis. Maaf Pak Ustadz. Maaf Pak Yudi. Aku terbata karena kehadirannya. Jantungku seperti berdiskuria. Kenapa aku bisa semalu ini? Masuk Mas Yudi, Aisyah cantik. Ayo masuk ke rumah tante. Aku menggandeng gadis kecil itu. Mas Yudi duduk di seberangku dan Aisyah masih menggelendot mesra di sampingku. Aku begitu gemas melihat pipi kembulnya. Tak henti mencium pipinya hingga gadis kecil itu tertawa geli. Kemarin waktu keluar dari pesantren kenapa gak nelpon? Mas Yudi menatapku kecewa. Aku menunduk menghindari tatapannya. Aku memang sengaja menghindar. Semakin lama, semakin kurasakan getaran aneh di dadaku jika berdekatan dan menatap wajah Ustadz Yudi yang bersahaja. Aisyah itu sedih saat Mbak Widya sudah keluar dari pesantren. Sejak kemarin, sibuk ngajak kemari. Ustadz Yudi nampak sedih. Maaf mas, sahutku pelan. Tante, jangan pergi-pergi lagi ya. Besok Aisyah ulang tahun ke-5 tante. Aisyah pengen kado dari tante. Ucap Aisyah seraya menatap dan tangannya memainkan rambutku. Kami memang sudah amat dekat. Sudah jadi sahabat seperti ibu dan anak pada umumnya. Aisyah begitu nempel padaku dan sepertinya dia amat nyaman jika bersama denganku. Aisyah mau kado apa? Tawarku. Aisyah mau seperti teman-teman Aisyah, mau disuapin ibunya, main sama ibunya, dan diantar sekolah sama ibu. Aisyah menatapku dengan berkaca-kaca. Tante, Aisyah mau tante jadi ibunya Aisyah. Kata-kata Aisyah barusan kontan membuatku salah tingkah. Memang semenjak kepergian Mas Fadlan 5 bulan yang lalu, aku sudah mulai membuka hati untuk Mas Yudi. Apalagi ketika ia mengajakku ta'aruf. Tapi ini terlalu singkat untukku. Aisyah, jangan paksa tante, kasihan. Mas Yudi menyela ucapan bocah itu, tapi segera ditepis Aisyah. Ayah, jangan ikut campur ya, ini acara perempuan tahu. Sungut Aisyah. Aisyah kembali menatapku yang semakin salah tingkah. Tante, rengeknya. Hatiku menjadi iba. Kasihan gadis kecil ini haus akan kasih sayang kedua tanganku yang menyentuh wajah cantiknya yang berbalut hijab merah bunga-bunga.
Aku mengecup keningnya dengan rasa sayang. Ku tatap matanya yang bulat. Iya sayang, tante mau. Ku lihat sekilas Mas Yudi salah tingkah karena ucapanku. Wajahnya bersemu merah seperti diriku. Hore! Aisyah bercingklat bahagia. Ada apa ini? Sepertinya gilang sekali. Ibu tiba-tiba hadir di tengah-tengah kami. Halo, siapa ini? Tanya ibu seraya membungkuk menyalami Aisyah. Aisyah menerima uluran tangan ibu dan menciumnya. Saya Aisyah, Nek, calon cucu nenek. Gadis itu dengan percaya diri mengenalkan dirinya. Apa? Calon cucu? Tiba-tiba ibu terjatuh pingsan. Ibu? Bu? Berulang kali ku panggil ibu seraya ku goncang tubuhnya. Akhirnya ibu siuman. Ia menatap marah ke arahku. Jadi, selama ini kamu selingkuh, Wid? Tebak ibu. Aku yang mendengar ucapan ibu tersentak kaget. Kenapa ibu berpikiran begitu? Dia nggak selingkuh, Bu. Aku berusaha membela diri. Mana ada wanita yang dilamar 5 bulan setelah kehilangan suaminya kalau ia tidak selingkuh? Ungkap ibu dengan wajah mendadak merah karena marah. Maaf, Bu. Saya menyelah. Kami tidak selingkuh, Bu. Selama ini saya mengagumi Mbak Widya. Begitupun dengan anak saya Aisyah. Karena itu saya berniat bertaaruf dengan Mbak Widya, Bu. Papar Mas Yudi. Ia terlihat kurang nyaman dengan ucapan ibu. Jadi kalian tidak selingkuh? Kami serentak menggeleng mendengar ucapan ibu. Ibu menghela napas dalam dan menatap wajahku sendu. Saya berniat bertaaruf dengan Mbak Widya. Tidak lama, jika ibu mengizinkan, bulan depan saya datang melamar. Mas Yudi mengucap mantap. Bulan depan, bisikku. Aku tak menyangka Mas Yudi secepat ini ingin meminangku. Duda satu ini sepertinya sudah tak sabar ingin mengakhiri masa dudanya. Apa kamu setuju, Widya? Ibu bertanya tentang kesiapanku dan aku hanya tersenyum ketir. Namun akhirnya aku mengangguk pelan saat melihat senyum dan wajah sumring Aisyah. Mas Yudi pun ikut sumringah mendengar jawabanku. Anak dan bapak itu nampak begitu bahagia karena aku akan menjadi bagian dari mereka. Semoga aku tak salah ambil keputusan. Kamu cantik sekali, Nak. Ibu dan kedua adikku menatapku haru. Mereka bergantian memeluk tubuhku erat. Ibu gak nyangka jodohmu secepat ini, Nak. Semoga kali ini pernikahanmu lebih bahagia ya, Nak. Doa ibu tulus untukku. Asik banget sih, Kak. Udah ganteng, soleh, baik, punya anak cantik pula. Beli satu, bonus satu dong. Malah adikku mengejek. Malah kamu ini. Aku berpura-pura marah. Wajahku bersemu merah karena ucapannya. Maka benar, Mas Yudi memang tampan. Tubuhnya juga atletis. Kalau dibandingkan dengan Mas Dahlan, ya 11-12 lah. Sartika mana? Kok nggak kelihatan? Aku celingukan mencari wajah sahabatku itu. Sartika mungkin agak siangan datangnya, Nak. Biasa hamil muda, bawaannya malas. Kelakar ibu. Hamil? Sartika hamil? Kok ibu bisa tahu? Selidikku. Iyalah, tadi dia nelpon kamunya lagi nggak didandanin. Terus malah yang angkat. Ibu menjawab sambil berkaca. Ikut-ikutan pakai lipstik biar tambah cantik katanya. Aku hanya tersenyum simpul, sedih juga. Karena Sartika lah orang yang selalu berada di sampingku. Namun semenjak ia menikah dengan Ustadz Hasan sekitar 3 bulan yang lalu, kami sudah sangat jarang bertemu. Rombongan pengantin pria sudah hadir. Pesta pernikahan yang amat sederhana. Hanya dihadiri beberapa orang kerabat dan tetangga. Rumahnya pun hanya dihiasi bunga-bunga hidup sehingga nampak indah dan ruangan menjadi semerbak wangi, bunga mawar dan sedap malam. Suasana amat syahdu dan tenang. Semua orang sepertinya amat menikmati suasana sederhana yang kami suguhkan. Bagiku tak perlu bermewah-mewah karena aku hanya seorang janda dan baru saja menyelesaikan masa iddah. Takut banyak suara sumbang di luar sana. Setelah semua undangan dan keluarga pengantin pria duduk tenang, aku dibawa kedua adikku dan ibuku keluar kamar untuk duduk di samping Mas Yudi. Baru saja melangkah memasuki ruangan, kakiku seolah bergetar hebat karena melihat banyak mata menatapku takjub. Begitupun saat aku tak sengaja bersih tatap dengan Mas Yudi.
Ia tampak terpesona dengan diriku. Aku yang saat itu memakai make up natural dan baju gamis panjang berlapis berkat putih memang tampil menawan, walaupun dibalut sederhana. Sampai duduk di sampingnya pun, matanya tetap mengekspor seolah tak ingin lepas dari diriku. Aku sempat salah tingkah karenanya. "Udah, jangan dilihatin terus, ayo segera dihalalin." Suara Ustadz berhasil membuat Mas Yudi salah tingkah dan aku pun tersenyum geli mendengarnya. Acara ijab kabul pun dimulai. Tak terasa, air mata ini menetes tatkala mendengar suara nyaring Mas Yudi ketika mengucap, "Saya terima nikah dan kawinnya Widya Astuti binti Muhammad Budiono dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai." Sah, alhamdulillah. Baru saja doa dibacakan, tiba-tiba, "Widya!" Suara seseorang wanita lantang memanggil namaku. Semua orang sontak menatap ke arah asal suara, begitupun diriku. Aku bangkit perlahan dan berjalan mendekati wanita kurus yang duduk di kursi roda. Wajah wanita itu nampak pucat dengan tubuh kurus, tinggal tulang berbalut kulit. Aku menatapnya heran. Rasa kenal, tapi lupa di mana. "Widya?" Wanita itu tiba-tiba bersimpuh di kakiku sembari terisak. Ketika aku ingin mengulurkan tanganku, wanita itu bersimpuh di kakiku seraya memohon maaf dan menyentuh punggung tanganku. Aku benar-benar heran dengan tingkahnya saat itu. Apalagi semua mata tertuju pada kami berdua. "Maafkan aku, Wid. Akulah wanita jahat yang sudah tega mengambil suamimu dan menyekapnya di gudang. Juga akulah orang yang telah mengirim makhluk-makhluk tak kasat mata yang selama ini mengganggumu." Jadi kau? Iya, aku Memes Prameswari, simpanan Mas Dahlan, almarhum suamimu. Suara parok keluar dari bibir pucatnya. Netranya mulai berkaca-kaca. Aku menelan ludah. Betapa jahatnya wanita di atas kursi roda ini. Karenanya, aku harus kehilangan cinta dan juga kasih sayang suamiku untuk selama-lamanya. Karenanya pula, aku harus menderita mendapat teror mengerikan hingga membuatku hancur dan hampir gila. Apa ia berhak atas pengampunanku? Apakah dendam ini akan kubawa sampai mati? Sekarang, tengoklah ia yang bertubuh kurus, tinggal tulang berbalut kulit. Pias wajah penuh rasa penyesalan dan keriput. Tak ada sisi kecantikan sedikit pun di sana. Kemana perginya? Apakah aku harus menjadi wanita yang sama sepertinya? Hati kotor dengan tubuh yang kotor pula. Menjijikan. Aku menatapnya hina. Untuk sepersekian detik setan menari-nari kepalaku. Namun ketika aku dengar suara malaikat kecilku, Aisyah memanggil namaku, aku sadar. Sadar bahwa Allah memberiku hikmah dari ujian melalui wanita tak punya hati di hadapanku ini. Jika tidak karena aku tegar menghadapi ujiannya, aku tak akan punya keluarga yang sempurna seperti saat ini. Dan aku tak ingin kebahagiaanku terusik karena kehadirannya. Aku sudah memaafkanmu, Mes. Sekarang kau pulanglah dan segera pergi ke kantor polisi. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu karena telah menghabisi nyawa Mas Dahlan. Aku berusaha sekuat mungkin tak menangis. Air mataku terlalu berharga untuk wanita jahat sepertinya. Aku beranjak dan berbalik tanpa menoleh sedikit pun ke arahnya. Aku tak ingin kebencian ini kembali menjalari relung hatiku. Hari ini adalah hari pernikahanku. Aku ingin bahagia, itu saja. Wid, ku hentikan langkahku dan menolehnya. Senyum kecut tersungging di bibir merahku. Tanpa sadar, bibir ini berucap, "Pergilah, aku tak ingin kehadiranmu mengacaukan hari bahagiaku." Sekilas ku tatap gadis yang kuperkirakan berumur 20 tahunan itu menunduk dan terisak. Aku tak peduli, rasa kasihku telah hilang karenanya. Aku tak peduli, langkahku mantap menjauh darinya. Ku dengar deritan kursi roda perlahan menjauh. Baguslah, aku tak ingin merasakan sakit lagi dalam hatiku. Semoga ini untuk pertama dan terakhir aku bersih tatap dan berbincang dengannya. Acara pernikahan berjalan hikmat walaupun sempat ternoda dengan kehadiran Memes. Namun berkat Aisyah, gadis kecilku yang selalu berceloteh riang, semua lara itu hilang. Mas Yudi,
Ustadz ganteng yang ternyata banyak dikagumi wanita. Terbukti dari banyaknya undangan wanita yang datang. Walaupun beberapa terlihat menatapku tajam dan banyak juga yang berbisik-bisik di balik cadarnya. Mungkin mereka kecewa dengan pernikahan kami. Aku tak peduli. Yang jelas, sekarang aku telah sah menjadi istri Mas Yudi, Ustadz ganteng yang berhasil mencuri hatiku. Mah, Aisyah mau bobo sama mama malam ini. Gadis kecil itu terlihat mengucek matanya, sepertinya dia amat mengantuk. Aisyah, bobo sama Mbak Ani ya. Biasa kan bobo sama Mbak? Tugas Mas Yudi berusaha mengalihkan perhatian Aisyah. Bocah itu tertunduk kecewa. Ada rasa sedih menelusup ke relung hatiku. Tak tega rasanya membiarkan bocah itu terluka. Izinkan aku tidur sama Aisyah, Mas. Nanti aku menyusul, sahutku. Mas Yudi menghela napas dalam. Tapi akhirnya ia mengangguk setuju. Mas Yudi akhirnya berjalan menuju kamar pengantin. Sedangkan aku masuk ke dalam kamar yang kami sediakan untuk Aisyah. Aisyah, sekarang bobo ya. Mama tepukin pantatnya biar enak boboknya. Ucapku saat kami sudah berbaring di ranjang mungil Aisyah. Iya mah, sahutnya. Bocah itu menatapku sendu. Semakin lama, matanya semakin sayu menikmati tepukan-tepukan pelan dariku. Ia pun terlelap. Kuselimuti bocah cantik itu dan kucium keningnya sebelum akhirnya ia tidur bersama Mbak Anik pengasuhnya. Aku melangkah menuju kamar dan